Hai anak-anak, jumpa lagi dengan teacher. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang akuntansi persediaan di satuan kerja. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, kita akan lihat dulu apa sih persediaan dari sisi pemerintah. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, atau barang-barang yang dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi persediaan dapat dilihat dalam 3 bagian. Yang pertama itu adalah persediaan habis pakai, yaitu persediaan yang mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Contohnya adalah ATK, yaitu alat tulis kantor gitu. Yang kedua adalah persediaan bahan atau material, yaitu persediaan yang digunakan dalam proses produksi, misalnya alat-alat pertanian, dan ini contohnya kalau dia dinas pertanian ya. Yang ketiga adalah persediaan barang lainnya. Persediaan ini tidak tergolong ke dalam barang habis pakai, contohnya itu seperti pipa, besi, baja, dan lain-lain. Kapan persediaan itu diakui dalam akuntansi pemerintah? Yang pertama, pada saat manfaat ekonomi di masa depan itu diperoleh pemerintah. Jadi saat persediaan itu memberikan manfaat kepada pemerintah, maka persediaan itu segera diakui. Yang kedua, pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau penguasaannya berpindah. Maksudnya adalah pada saat persediaan itu diterima atau persediaan itu dipindah tangankan kepemilikannya. Pengakuan persediaan bisa dilakukan dengan 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan aset. Biasanya dipakai untuk persediaan yang sifatnya berjaga-jaga. Contohnya adalah persediaan obat di rumah sakit. Nah, ini diakui pada saat digunakan atau sudah dipakai. Yang kedua adalah pendekatan beban. Nah, pendekatan ini dipakai untuk persediaan yang sifatnya dipakai segera. Jadi kalau persediaan itu akan segera digunakan, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan beban. Contohnya adalah persediaan untuk satu kegiatan. Berikut adalah bagan akun persediaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan persediaan ini yang pertama adalah bendahara barang. Tugasnya adalah menyiapkan dan menyampaikan dokumen pengelolaan persediaan. Jadi untuk pengelolaan persediaan itu yang mengurusnya adalah bendahara barang. Yang kedua adalah bendahara pengeluaran. Tugasnya adalah menyiapkan dan menyampaikan dokumen transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan. Jadi kalau ada transaksi tunai yang berhubungan dengan persediaan, itu adalah tugasnya bendahara pengeluaran. Yang ketiga adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan. Tugasnya adalah menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan. Jadi untuk pengadaan persediaan itu dokumen-dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan. Yang keempat adalah pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Tugasnya adalah melakukan proses akuntansi terhadap persediaan, mulai dari pencatatan sampai kepada pelaporannya. Jurnal standar untuk pencatatan persediaan itu kita menggunakan 2 metode, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Di bagian pembelian persediaannya bisa anak-anak lihat bahwa pembelian persediaan itu bisa menggunakan uang persediaan atau UP, bisa juga dengan menggunakan pembelian secara langsung. Nah, baik menggunakan UP ataupun langsung itu dilakukan pencatatannya oleh bendahara SKPD, lalu dilaporkan juga oleh PPK SKPD. Kita akan lihat bagaimana jurnal pencatatan persediaan dengan sistem periodik. Ada 2 pendekatan ya yang kita pakai, ada pendekatan beban, ada pendekatan aset. Nah, saat pembelian kalau dia menggunakan UP, GU atau TU seperti itu, maka dicatat beban persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Kenapa beban? Karena kita menggunakan pendekatan beban. Lalu untuk LRA-nya belanja persediaan pada perubahan sal.
Nah, kalau kita menggunakan pendekatan aset atau harta, maka di debitnya itu saat membeli dicatat persediaan, kreditnya kas di bendahara pengeluaran. Lalu untuk LRA-nya belanja persediaan perubahan sal. Jadi bedanya antara pendekatan beban dan pendekatan aset itu hanya akun pada saat pembelian dalam jurnal LO. Sedangkan untuk jurnal LRA-nya sama. Lalu bagaimana kalau pembelian persediaan itu menggunakan sistem langsung atau SP2LS seperti itu ya? Maka di sini sebelum pembayaran maka diakui sebagai hutang belanja dulu. Ini jurnal LO-nya untuk pendekatan beban persediaan pada hutang belanja. Lalu kalau pendekatan aset, persediaan pada hutang belanja. Untuk LRA-nya tidak ada pencatatan karena memang belum ada pengeluaran kas. Lalu pada saat dilunasi hutangnya kita debitkan, lalu rekening PPKD-nya kita kreditkan. Lalu untuk pencatatan LRA-nya belanja persediaan di debit, perubahan sal di kredit. Baik untuk pendekatan beban ataupun pendekatan aset ini sama jurnalnya. Lalu bagaimana pencatatan pemakaian persediaan kalau dia periodik, pendekatan beban ataupun aset? Kalau pemakaian, karena ini periodik ya, saat pemakaian itu sama sekali tidak ada jurnalnya. Nah, jurnal akan dilakukan pada saat akhir periode, yaitu jurnal penyesuaian. Kalau dia pendekatan beban, maka bebannya kita kreditkan, persediaannya kita debitkan sebesar sisa. Lalu kalau dia pendekatan aset, bebannya kita debitkan, persediaannya kita kreditkan sebesar yang terpakai. Next kita lihat pencatatan kalau menggunakan sistem perpetual. Kalau perpetual dia mirip dengan periodik aset ya. Jadi saat pembelian persediaan itu baik menggunakan UP, GU dan TU, persediaannya kita debitkan untuk LO-nya ya, lalu kasnya kita kreditkan. Untuk LRA-nya belanja persediaan pada perubahan sal. Lalu kalau misalnya pembeliannya menggunakan SP2LS atau pembelian langsung seperti itu, sama seperti tadi diakui dulu hutangnya kalau memang belum langsung dibayar. Kalau langsung dibayar langsung saja dicatat persediaan pada RK PPKD. Nah, ini perbedaannya kalau dia periodik dan perpetual. Dalam perpetual sistemnya itu setiap ada mutasi persediaan harus dicatat. Maka di sini saat pemakaian persediaan maka jurnalnya adalah beban persediaan pada persediaan sebesar yang terpakai atau sebesar yang kita pakai. Karena sudah dicatat pada saat pemakaian, maka saat penyesuaian tidak dibutuhkan lagi jurnal. Sekarang kita lihat contoh soal untuk persediaan ya. Yang pertama itu adalah tanggal 10 Januari 2019, Bendahara Pengeluaran SKPD Pertanian menggunakan UP untuk pembelian ATK sebesar 350. Lalu yang tanggal 14-nya pembelian pupuk menggunakan SP2LS. Lalu yang ketiga pada tanggal 31 Januari diketahui bahwa sisa ATK itu 150.000 dan sisa pupuk itu adalah 5 juta. Dari transaksi yang 3 ini kita diminta untuk menjurnal dengan sistem periodik dan perpetual. Mari kita lihat jurnalnya seperti apa. Kita lihat dulu yang pertama untuk periodik ya, pendekatan beban dan pendekatan aset. Coba anak-anak lihat di sini. Yang pertama untuk tanggal 10 dulu. Untuk pendekatan beban ya seperti tadi ya, dia membeli alat tulis kantor. Maka beban persediaan alat tulis kantor, kasnya di Bendahara Pengeluaran 350. Ini untuk jurnal LO beban. Kalau LRA-nya belanja persediaan ATK dan perubahan sal. Kalau dia pendekatan aset bukan beban lagi ya di LO-nya, tapi persediaan alat tulis kantor. Lalu jurnal LRA-nya adalah belanja persediaan ATK, sama dengan pendekatan beban. Untuk soal tanggal 14 tadi membeli pupuk sama aja ya nak. Untuk beban kita beban persediaan pupuk, lalu untuk aset persediaan pupuk di debit. Untuk pemakaian karena kita periodik tidak perlu jurnal, maka untuk penyesuaiannya 31 Januari 2019 adalah
Untuk pendekatan beban tadi yang dicatat adalah sebesar sisanya. Maka alat tulis kantor di sini persediaan alat tulis kantornya di debit, bebannya yang tadi debit kita kreditkan sebesar 150. Kalau untuk pupuk 5 juta. Lalu kalau dia pendekatan aset yang dicatat adalah sebesar yang terpakai. Maka kalau tadi alat tulis kantor kita beli di awal 350, bersisa 150.000, maka yang terpakai adalah 200.000. Dan untuk pupuk juga yang terpakai adalah sebesar 16 juta. Dengan jurnal, bebannya kita debitkan, persediaannya kita kreditkan. Lalu bagaimana kalau untuk pencatatan perpetual? Nah, perpetual sama ya. Jadi jurnalnya itu tanggal 10, persediaannya kita debitkan, kasnya kita kreditkan untuk LO dan LRA-nya, belanja persediaan, ATK, dan perubahan saldi kreditkan. Lalu tanggal 14, ini sekalian dengan yang periodik tadi ya. Kenapa di sini tidak utang dicatat? Karena memang di soal tidak dijelaskan kalau dia transaksinya utang, tapi memang langsung dibayar. Maka kita tidak perlu mengakui adanya hutang belanja. Maka di sini langsung saja kita catat persediaan pupuk terka PPKD. Lalu belanja persediaan perubahan sal. Nah, untuk pemakaiannya karena dia perpetual, maka saat terjadi pemakaian harus dicatat. Nominal yang diakui untuk pencatatan pemakaian adalah sebesar yang terpakai. Karena sudah dicatat pada saat pemakaian, maka penyesuaian tidak dibutuhkan lagi. Baiklah anak-anak, demikian pertemuan kita kali ini tentang pembahasan akuntansi persediaan pada satuan kerja. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.